selalu ketika perkara korupsi itu nggak bekerja sendiri. Selalu ada lingkaran terdekat. Ini memang harus diselidikin semuanya ini. Cabang-cabangnya nih, siapa berbuat apa dan siapa yang membantu siapa, sehingga terjadi korupsi sedemikian besar ini gitu oleh seorang Jampitsus. Perkara ini kalau kemudian ditangani di Gedung Bundar, korupsi terhadap perkara korupsi itu rasanya gak akan pernah bisa Gedung Bundar menangani ini. Soalnya TST kan tahu sama tahu. Perkara ini udah rusak ketika dipindahkan penyidikannya dari pihak Satworkas Tipikor ke Kejaksaan Agung. Hampir semua netizen yang memberikan komentarnya rusak hukum kita ini, sudah rusak. Bukan orang nggak bisa bermain sama Febri yang memainkan orang-orang ini. Selamat datang lagi pemirsa di On The Table, di meja besar ini. Dan hari-hari ini kalau kita rajin membaca berita, menonton televisi, itu yang sedang ramai dibicarakan di ruang publik adalah tentang kelanjutan penanganan perkara atau proses hukum setelah Kortas Tipikor Polri itu menggeledah sejumlah titik, termasuk kafe di Cipete dan salah satu rumah di Sentul yang kemudian diketahui sebagai milik Jampitsus Febri Ardiansah. Dan kasusnya sudah berjalan, Febri kemudian mengundurkan diri, dan yang sekarang ramai dibicarakan orang adalah kenapa perkara itu dilimpahkan justru ke kejaksaan. Dan untuk membahas itu, saya di sini, di depan saya sekarang ada Bang Deo Lipayumara. Kenapa Bang Deo? Karena biasanya rumah Bang Deo itu di sebelah, di special interview. Tapi ini kasus besar, kasus yang menurut kita itu luar biasa. Kita bahas di sini. Dan Bang Deo adalah satu dari beberapa orang yang mengadukan perkara ini. Gitu ya Bang ya? Ya, zaman dulu ya. Zaman dulu, 2024. Oke, 2024. Nah Bang, kemarin kan kita udah bahas tuh proses penggeledahan, terus abang waktu itu kan menunggu tersangka dan ternyata emang Febri ditetapkan sebagai tersangka. Tapi ada beberapa hal yang menjadi pertanyaan publik sekarang. Yang pertama, banyak yang bilang pelimpahan itu Bang ke kejaksaan itu tidak sesuai KUHAP, termasuk kalau tidak salah mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan kenapa dilimpahkan ke kejaksaan dan itu tidak sesuai dengan KUHAP menurut dia. Gimana Bang? Jadi begini Bang Vincent, ini kan yang digerebek ya bahasanya ya. Itu kan The Clan itu kan. The Clan itu restoran. Yang diduga ada kaitannya dengan Febri ya. Yang di mana tuh? Di Cipete, Jakarta Selatan ya. Iya. Itu The Clan yang di Depok juga tutup itu sekarang tuh. Oh berarti waktu itu kita ngomong, waktu itu kan kita belum tahu bahwa The Clan yang Depok itu apakah ada kaitannya, kan kita sempat bertanya. Berarti ada kaitannya itu Bang? Ada kaitannya, jadi pas kita lewat situ, lewat Jalan Siliwangi itu kan, Depok situ kan. Wah The Clan tutup juga di sini. Pas kebetulan lewat situ The Clan, Depok, Siliwangi ditutup. Tole Iskandar tutup untuk tutup waktu ada garis. Ada garis lainnya enggak? Bukan garis biasa, garis tutup. Mereka tutup pusing kali karena pasti nggak ada yang berani ke situ lagi. The Clan ya, Febri. Tapi Febri ini dia ini punya 3 perkara korupsi besar tuh kan yang sedang disidik itu totalnya 34 triliun. Itu hitungan terbaru. Iya, itu hitungan terbaru itu 34 triliun ya. Itu data dari media yang resmi ya, mainstream ya. Jadi besar sekali tuh 34 triliun. Jadi kayaknya Febri nggak main sendiri itu. Kalau terkait korupsi ya, karena perkara korupsi yang ditangani dia kan adanya di Kejagung kan, di Gedung Bundar. Jadi 3 perkara korupsi itu ada di wilayah Gedung Bundar sebenarnya, karena dia memeriksa perkara korupsi, tapi dikorupsi lagi perkara korupsinya. Jadi dia menangani perkara korupsi sama dia dikorupsi, gitu. Itu perkara. Dan totalnya 34 triliun. Berarti perkaranya banyak tuh besar-besar kan, dikorupsi lah, ya, dipotek lah 10%, 10%, 10% atau 20% itu sehingga totalnya jadi 34 triliun. Tapi dijalankan tuh di wilayah Gedung Bundar. Di wilayah Gedung Bundar itu tentunya Febri nggak sendirian kan.
Masa iya dia sebagai Jampitsus dia juga nanganin ngetik-ngetik perkara? Ya. Kan tentu ada penyidik-penyidiknya kan? Yang bawa. Ada manajernya. Ini kita bahasa perusahaan aja ya. Ya. Ada manajernya, ada supervisornya, ada para penyidiknya. Ya. Tentunya kan Ada kan Febri cuma kurir-kurir. tanda tangan doang Ya. aja tuh kan, memeriksa tanda tangan. Nah, apa bisa dia melakukan korupsi sendirian di wilayah Gedung Bundar ya? Dengan jumlah sebesar 34 triliun. 34 triliun. Bisa nggak sih? Enggak sih, Bang. Pasti ada yang bantu. Kalau ya. dia bisa itu dia canggih banget. Iya kan, dipakai Bagaimana AI. ya kan bagaimana mengumpulkan duit sebanyak itu, Bang? Iya kan sendirian kan. Berarti apa? Berarti dia sendiri tidak bekerja sendiri, selalu ada bawahannya, samping kiri, samping kanan bawahan yang di internal ya. Ya. Para bawahannya atau malah atasannya kan, kita mana tahu kan. Tapi itulah lingkarannya. Jadi kalau kita selalu ketika perkara korupsi itu nggak bekerja sendiri. Selalu ada lingkaran terdekat. Itu baru lingkaran yang seprofesi. Belum lingkaran luar begitu. Lingkaran luar biasanya untuk cuci uangnya. Kalau untuk korupsinya sih ya lingkaran dalam aja kan korupsi kan. ya. Setelah dapat uangnya baru bagi-bagi. yang kerja lingkaran luar untuk menyamarkan hasil korupsi Hasil kan. korupsi. Gitu. Jadi itu dia. Jadi ini persoalannya besar sekali sebenarnya. Makanya kembali ke pertanyaan pertama tadi, Kenapa dilimpahkan? kenapa dilimpahkan? Tentunya panjang jawabannya. Tapi ringkasnya begini. Ini kan perkara rata-rata di Gedung Bundar sebenarnya kan. Ya. Yang dikorupsi. Perkara korupsi dikorupsi di Gedung Bundar kan. Tentunya kan bukan Febri seorang yang bermain. Selalu ada yang diperintah-perintah untuk menjalankan ini kan. Jadi kita beranggapan setiap perkara korupsi selalu ada para pihak. Ya. Pelaksana, turut serta maupun sutradaranya yang memberi perintah kan. Selalu ada begitu. Ini memang harus diselidikin semuanya ini. Cabang-cabangnya nih, siapa berbuat apa dan siapa yang membantu siapa sehingga terjadi korupsi sedemikian besar ini gitu oleh seorang Jampitsus yang sekarang mantan kan, itu dia. Nah, perkara ini kalau kemudian ditangani di Gedung Bundar, korupsi terhadap perkara korupsi itu rasanya nggak akan pernah bisa Gedung Bundar menangani ini. Soalnya TST kan tahu sama tahu. Jadi pasti ini nggak bakal ada perkara korupsi. Objektif, nggak akan Nggak objektif. akan objektif. Makanya kenapa pihak Mabes Polri, Kakor Tas Tipikor kemudian menjalankan ini. Dapatlah ini perkara 34 triliun kan, dan tidak dilakukan oleh Febri sendirian. Kalau dia sendirian rasanya nggak akan pernah mungkin. Jadi ada pelaku-pelaku lain. Tapi kenapa dilimpahkan itu jadi pertanyaan. ke Jagung juga? Ya. Tentunya karena ini kan perkara khusus juga. Jadi yang nangani juga di Jampitsus juga yang baru kan gitu. Dengan orang-orang yang lama kan nggak mungkin juga karena patut diduga mereka terikat atau terlibat. Paling nggak turut serta kan. Kalau di ini terpapar. Gitu makanya Nah ini itu kan lucunya, Bang. ada Jampitsus baru. Tapi kan makanya Baru dari mana? siapa itu? Baru diangkat. Baru diangkat. Tapi kan di situ juga. Iya kan tadi Jammas itu kan. Tapi ada Jampitsus baru diangkat. Apakah bisa dengan tim yang lama? Jawabannya nggak bisa. Berarti harusnya ada Terpapar. pembersihan dulu. Ada pembersihan dulu. Oh, Pembersihan. berarti kalau begitu pelimpahan ini jelasin dulu Ini soal pelimpahan, belum Bang. sampai ke pelimpahan. Oh, Ini belum kita ya? baru bicara di ujungnya dulu Oke. nih. Ini nggak akan pernah bisa kalau yang nanganin Jampitsus juga. Begitu. Tapi ini kan perkara korupsi kan di Pitsus kan. Iya. Dikasih ke Pidum, gedung sebelah, tuh gedung yang kotak itu nggak mungkin ini perkara. Tapi bisa juga ditangani oleh Pidumnya Jagung kan, yang relatif steril dari Pitsus. Dari perkara Pitsus. inilah ya. Tapi bisa juga asal ada kebijakan dari Jaksa Agung kan. Jaksa Agung. Begitu. Jaksa Agung. Pertanyaan satu sebelum kita menjawab yang tadi. Iya. Jaksa Agung terlibat nggak? Wah, Menurut- saya tak. Jangan nanya saya, Bang. Harusnya saya yang nanya, Bang. Soalnya nanti kalau Abang nanya saya jawab. Kalau Itu gitu- dianggap sebagai jebakan. Kita bertanya, Bang Fijan nggak berani menjawab. Nggak berani lah. Bang Fijan mau bertanya itu juga nggak? Iya. Apa tadi pertanyaannya? Karena kan Sebentar, apa pertanyaan tuh? Jaksa Agung terlibat nggak? iya. Kalau gitu kita tanya sama publik. Jaksa Agung terlibat nggak? Karena tadi kan Abang bilang pertama ya kita, Ya, kita cuma kalau kita bertanya bicara logika kan. Ya. Ini jumlahnya besar sekali. Jadi gini Bang Fijan, kita cuma bertanya aja. Ya. Nggak perlu jawaban, kita tanya sama publik kan. Hanya pertanyaan benar. retoris ya. Retoris ini, Yang tidak Jaksa perlu Agung dijawab terlibat nggak juga. kan begitu kan? Nggak usah dijawab oleh kita. Kalau feeling Abang? Kita nggak pakai feeling kalau perkara ini. Enggak. Kalau analisa hukum Abang. Kan tadi Abang bilang kita- kalau dalam kasus korupsi Bentar. itu nggak ada yang kerja sendiri. Makanya kan nggak ada yang berdiri sendiri. Sama kayak kita di awal ngasih contoh. Itu The Clan yang di Cipete kan tutup.
karena digerebek. Kok Deklen Depok yang Tutup di juga. Depok bisa tutup? Berarti kan ada kaitannya. Paling nggak ada paparannya. Itu baru kiri kanan kan. Tapi belum ada yang mengidentifikasi Deklen Depok itu apakah juga Ini analogi punya Bang Febri? Vincent. Ya, Analogi. Kalau yang ini digerebek, ini tutup, berarti kan ada hubungan. ada hubungan. Sama juga kita ketika Febri ditangkap, harusnya ada juga yang kena juga selain Febri di wilayah lingkaran dalam. Tapi ini kan nggak ada. Lingkaran dalam Febri, lingkaran luar pengacara. Iya. Yang DR DR tadi kan Don Rito. Don Rito. Iya kan? Jadi Febri ditangkap ketika korupsinya. Ketika uang korupsinya dipakai untuk bisnis, si DR itulah kerja. Begitu. Iya kan? Oke. Nah, tapi pertanyaannya, Febri sendirian nggak kerja di dalam? DR sendirian nggak kerja di luar? Sebanyak itu diolah berdua kayak Masih banyak yang terlibat, baik di dalam maupun di luar. apalagi kalau kasus mega korupsi itu kan itu kasus besar, Bang. Betul. Dan Febri nggak kerja sendiri juga di situ. Betul. Jadi itu tadi. Kan? Banyak Ini sebenarnya. dugaan-dugaan kita aja ya, Bang ya. Ini bukan dugaan nih, prediksi. Ya, Yang kemungkinan benar-benarnya tinggi ini. Jadi di dalam itu ada beberapa yang kemudian turut serta. Di luar juga ada beberapa yang turut serta selain si DR tadi. Nah, sayangnya Febri ini dia ketika membawakan uang korupsi keluar itu kemudian melibatkan keluarga sendiri juga. Jadi direktur, jadi apa, bikin perusahaan A, B, C, D, F, G, H, I, J. Banyak itu perusahaannya kan. Keluarga sendiri juga. Sama kelompoknya. Kalau di medsos kan kelompok Jambi itu kan. Belum kita jawab tuh pertanyaan pertama tuh. Nah, sekarang kita jawab pertanyaan pertama. Ya. Pertanyaan pertama itu kenapa dilimpahkan? Ya, itu pertanyaan yang sangat, Kalau kata Bang Mahfud itu gimana Pak Mahfud MD tuh? menurut Pak Mahfud ya nggak sesuai KUHAP. Nggak sesuai KUHAP. Karena pertama, emang iya kan Febri itu belum ada pemeriksaan terhadap Febri, Iya. tiba-tiba jadi tersangka. Ya. Ya kan? Lalu pemeriksaan terhadap Febri dan lain-lain itu saksi dan lain-lain belum jalan, kok tiba-tiba dilimpahkan ke kejaksaan? Itu yang jadi pertanyaan banyak orang termasuk para pakar hukum sekarang, Bang. Ya pada nanya kan, Ya, pada kok nanya bisa? kan? Kok bisa dilimpahkan? Iya. Nah, kita jawab dong. Pakai ilmu hukum sederhana ya. Jadi sebenarnya yang terjadi itu bukan pelimpahan. Secara formal menurut hukum. Yang terjadi itu pemindahan penyidikan. Jadi penyidikannya dipindah. Oke. Tadinya yang nyidik polisi, sekarang yang nyidik Kejaksaan. kejaksaan. Pemindahan penyidikan, bukan pelimpahan. Jadi kata yang tepat bukan pelimpahan. Jadi ketika ada penegak hukum atau polisi bilang ini sudah kami limpahkan ke kejaksaan, atau jaksa bilang oh kami penerima pelimpahan, dua-duanya salah. Soalnya kalau mereka pakai kata pelimpahan, mereka sudah tidak sesuai dengan KUHAP. Ya, karena Tapi iya, karena KUHAP kan mensyaratkan kalau pelimpahan ini berkas sudah lengkap, Lengkap, sudah P21, P21, sudah ada tersangkanya, saksi lengkap, bukti lengkap, dilimpahkan. Itu pelimpahan. Tapi yang terjadi mereka pemindahan penyidikannya. Jadi tadinya yang menyidik si polisi berubah yang menyidik si jaksa. Namanya pemindahan penyidikan. apa Dasarnya Pak, kesepakatan. Apa kesepakatannya? Kan begini Bang Vincent. Kan lucu kesepakatan dia. Sebentar. Oke. Ini kan ada penegak hukum korupsi ini ada 3. Ada KPK, ada Satkortas, Satkortas, Mabes Polri, Ya. Tipikor, ada kejaksaan lewat Pitsus. Pitsus, Tiga-tiganya punya kewenangan melakukan penyidikan terhadap kasus korupsi. kasus korupsi. Jadi kadang KPK, aduh gua pusing nih nanganin ini segini banyak. Di sebagian perkara gua lemparlah ke kejaksaan lah biar mereka periksa. Gitu kan? Akhirnya pemindahan penyidikan. KPK datang ke Pitsus, "Ini Bang, ini perkara ini. Kau lah yang kerjain lah. Ani capek nih." Gitu. Terus KPK juga bilang, "Wah, ini perkara ini biarlah si polisi Satkortas tipe yang kerja deh. Gue capek. Oke lah kalau gitu gue porsi ini, lu itu kan gitu. Itu namanya penyidikan kan. Jadi kadang-kadang terjadi pemindahan penyidikan lewat kesepakatan. Dan ini hanya diatur melalui kesepakatan bersama oleh para pihak, para penyidik ini. Ada koordinasi gitu. Ada koordinasi, makanya ada koordinasi antar para penegak hukum yang sifatnya penanganan korupsi. Koordinasi 3 pihak nih kan. Jadi kadang ini nanganin ini, kalau udah ini tanganin perkara ini nggak usah nanganin. Ini sudah tanganin perkara A nggak usah ditangani sama ini. Itu namanya koordinasi. Dan ini terjadi. Tapi bukan pelimpahan ya. Pemindahan. Bukan pelimpahan perkara, tapi pemindahan penyidikan yang terjadi antara polisi dengan jaksa. Dasarnya apa? Dasarnya kesepakatan. Yang kita nggak tahu kesepakatan seperti apa. Sampai sekarang kita nggak tahu kesepakatan seperti apa. Tapi Kapolri kan kemarin sama Jaksa Agung. Kami tidak ada persoalan. Tidak ada versus. Tidak ada versus. Yang ada kata Kapolri kan,
Pak Jaksa Agung ini Kakak asuh abang saya. asuh saya, Ya. kakak asuh saya. Mungkin kesepakatannya begini, abangku, tolonglah ini, kau yang pegang perkara ini kan. Karena kakak asuh. Iya kan kasih, abangku ini, abangku kau lah yang kerja ini kan. Tolonglah. Nah, Saya tolonglah. Terus lagi kata pusing abangnya saya. kan, oke lah, biar kami yang menyelidiki supaya kalau penyelidikan baik, penuntutan juga baik. Baik. Kata abangnya. Ya, abang asuhnya. Tapi ini rusak jadinya. Ya, nah itu yang Ini yang menjadi pertanyaan banyak ya. pihak ya. Bagaimana yang tadi abang udah jelasin kan? Bagaimana mungkin yang pertama kan pernyataannya adalah ini nggak mungkin Febri kerja sendiri. Iya. Ya kan? Ya. Febri oke lah jadi tersangka dia mengundurkan diri. Lalu perkara itu dimasukin ke sini. Iya. Objektif gak itu bang? Enggak ojek, dan makanya kan rusak kan. Makanya kita bilang perkara ini udah rusak ketika dipindahkan penyidikannya dari pihak Satwirkas Tipikor ke Kejaksaan Agung. Padahal kemarin publik itu udah semangat. Kemarin banget, kita Bang. sudah senang itu. Ya Iya. udah kerjalah kalian tuh Satwirkas Tipikor kan. Pasti ini hasilnya bagus. Dipindahkan tuh penyidikannya. Udahlah ini bawa bundelnya kau yang nyidik. Terus yang nyidik itu menyidik dirinya sendiri. Bagaimana bisa? Fair aja. Yang menyidik di kejaksaan itu mereka kan menyidik dirinya mereka sendiri. Paham nggak? Iya. Artinya orang Jampitsus itu yang tadi abang bilang Akan kan menyidik Febri dirinya nggak sendiri, mungkin kan? kerja sendiri. Iya kan? Rusak nggak? Rusak lah bang. Bukan saya yang ngomong ya. Loh kan saya tadi abang udah bilang kan kita rusak nanya, udah rusak barang nggak? ini. Ya kan rusak. Ya kan saya ngikutin pernyataan abang aja. Makanya kita berdua Rusak supaya nih. kalau dikejar berdua sama-sama komen kan rusak rusak. Begitu. Jadi penyidikannya rusak kan gitu. Nah Iya. kita di atas satu tingkat dari Pak Mahfud MD. Pak Mahfud MD ini perkara ini Kuhap, bisa nggak sesuai kuhap. nggak sesuai kuhap nih, melanggar hukum segala macam gitu kan. Kalau kita udah nggak sampai ke situ lagi, udah lewat dari situ, udah rusak penyidikannya. Menyidik dirinya sendiri begitu. Jampitsus dengan anggotanya menyidik dirinya sendiri. Oke, walaupun Jampitsusnya baru nanti. Jampitsus baru kan, tata Tapi orang dalam. bawaannya Ya kan, tapi bahannya kan para penyidik yang menyidik. Jadi ini kasus korupsi, perkara korupsi yang dikorupsi, begitu. Begitu rusaknya kita punya pejabat karena perkara korupsi yang ditangani dikorupsi oleh mereka. Dan ini mungkin nggak semua terjadi di Kejaksaan Agung ya. Karena ada 3 lembaga tuh, ada KPK, ada ini. Tapi kita nggak berpikiran negatif ya. tadi kan abang bilang ini ada kesepakatan antara Ade sama abang tadi kan abang asuh itu. Ya. Lalu Bang, sebenarnya gini, Bang Vincent ya. Sebenarnya kita nggak boleh bilang, polisi ini bilang, ini abang asuh saya nggak boleh. Kapolri bilang kan, ini Pak Jaksa Agung ini abang asuh saya nih. Nggak boleh begitu, rusak juga ini perkara. Kapolri rusak semua dong. ya rusak semua, ngomong Pemindahan sembarangan. ke sana Ya udah. bang, bayangkan Kapolri ngomong sembarangan. Ini abang asuh saya ini kan begitu kan. Rusak nggak penyidikan kan? Rusak. Abang asuh sama adik asuh. Jadi entitas ini harus dijaga masing-masing marwahnya. Ya. Ya kan? Polri, Kapolri menjaga marwahnya dia juga. Oh, saya melakukan penyidikan, bekerja berdasarkan kewenangan saya berdasarkan undang-undang. Nanti Jaksa Agung juga itu, kami menjalankan kewenangan kami berdasarkan undang-undang. Itu yang benar. Bawa jaga. Tapi kalau udah abang-abangan, abang tahu kalau udah abang-abangan. Bang, ayo Abangku, mau kemana abangku? Mau ke pasar biasa abangku. Bang. Titiplah abangku gitu ya. Bang di sini pasar terdekat di mana sih bang? Pasar bukan yang Cipete apa namanya? Iya. Mede, pasar Mede Mede. ya. Cipete itu. Udah tutup malam ini ya? Udah, Bang. Ya udah. Ya, kita mau beli cabai. Titip abangku gitu ya. Iya. Berarti orang kan di waktu panas-panasnya itu, Bang. Tiba-tiba ada bocoran surat-surat dari Kejaksaan Agung itu kan, memerintahkan kepada seluruh kejaksaan di daerah untuk menyelidiki MBG, termasuk yang punya Polri. Oh ada cerita itu? Ada di kita sosmed nggak kan tahu rame itu. Oh itu. ada. Iya, Bocoran iya, iya. ada logo-logo segala. Pemeriksaan MBG. Iya, Karena pemeriksaan diduga MBG. korupsi. Termasuk yang punya Polri. Hmm. Lalu kemudian begitu kasus ini dilimpahkan tiba-tiba ada lagi bocoran surat. Ya. Kejaksaan Agung menarik itulah intinya jangan selikin MBG. Apa itu kesepakatannya, Bang? Itu kan sudah main abang-abangan tadi. Oh. Abangku. Jadi itu kesepakatannya, Kan Bang. kita bicara fakta karena Kapolri bilang ini kakak asuh saya nih, abang saya kan begitu kan. Kakak asuh namanya kakak asuh ini abangku kan begitu. Jadi karena udah main abang-abangan udah susah. Jadi
penyidikan kita akhirnya rusak. Paling nggak begini, kita nggak akan terlalu jauh masuk ke MBG terlalu dalam ya. Iya. Bahwasanya ada fakta itu juga di mana ada kemungkinan kecurangan-kecurangan atau korupsi yang terjadi di dalam MBG. Kenapa kemungkinan ada? Karena memang ini programnya juga darurat juga. MBG ini. MBG ini. Jadi program ini menyatakan yang kita tahu ya. Program MBG ini adalah program yang penting anak-anak bisa makan. Bagaimana caranya tuh seluruh Indonesia anak-anak itu yang sekolah bisa makan dapat gizi. Terus bagaimana cara distribusinya? Kalau kemudian program ini dibikin secara terstruktur dengan baik, pasti lama tuh, butuh waktu 4 sampai 5 tahun semuanya ini. Tapi ini kan pokoknya instan. Pokoknya oleh presiden ini harus cepat. Bulan ini juga Target semua kebagian. 80 sekian juta. Akhirnya kan ditanya, siapa yang punya jaringan melaksanakan ini? Ya Polri. Semua Polri sama TNI. Akhirnya dua-duanya kan diberikan kesempatan. Udahlah bikin titik-titik dapur, ya kan? Diberikan peluang untuk bekerja di sana. Mereka kerja. Polri kerja, TNI kerja. Cepet. Jadilah tuh MBG di mana-mana kan. Tapi MBG ini bagi presiden dan bagi pemerintah adalah sarana untuk sosial, peningkatan gizi. Betul. Tapi bagi orang yang kerja, ini bukan sarana sosial, ini kan bisnis. Cari untung. Masa kerja hanya untuk sosial aja kan? Mereka keluar tenaga, pikiran, uang segala macam, tentunya kan cari untung juga. Ini kan dijalankan keuntungan ini kan. Nah, karena yang banyak yang jalankan Polri, banyak TNI kan mereka juga anggota cari untung juga dong. Bisnis. Gitu kan. Sah nggak? Ya sah-sah aja. Ya karena emang ada marginnya di situ kan. Margin kan. Itu sah-sah aja. Itu kan bukan korupsi, namanya bisnis kan. Dari 15.000. Titik-titiknya sebenarnya sah-sah aja. Tapi ini di center sama Jaksa Agung nih. Di center karena dapatlah bagian tuh kepala BGN masuk. Wakilnya masuk yang dari TNI, yang dari Polri juga masuk. Gitu kan? Masuk semua kan? Korupsi. Berkembang tuh. Oh, ini jejaringnya ini. Akhirnya jaksa bilang, "Periksa semuanya. MBG ini. Kita cari tahu." Wah, sebel nih pastinya. Ini kan abang kita, masa abang kita jahat begitu sih meriksa kita kan. Akhirnya adanya bilang, "Ayo kita periksa. Di jaksa ada apa?" Gitu. Akhirnya saling memeriksa. Berarti dua-duanya. Sayangnya Kapolri bilang Jaksa Agung ini kakak asuhnya. Jadi kesannya tuh polisi di bawah satu tingkat sama ininya. Padahal kan sama. Begitu. Ini kita bicara karena Kapolri soal tidak marwah institusi. Karena Kapolri nggak mungkin bicara untuk dirinya sendiri. Jadi kalau untuk bicara dirinya sendiri jangan di tempat formal. Tapi ini kan tempat formal dengan pakaian sebagai Kapolri. Yang Jaksa Agung dengan pakaian sebagai Jaksa Agung. Kan sama-sama harusnya setingkat. Jadi nggak boleh bicara begitu. Tapi kalau udah bicara gitu, kita bisa simpulkan. Jawabannya sederhana, kesepakatan tadi. Abang-abangan tadi. Berarti bisa dipastikan kalaupun nanti ada penyidikan misalnya MBG gitu ya, bisa dipastikan tidak berjalan objektif juga. MBG ini juga belum tentu korupsi di tingkat level pelaksana. Mereka semua nyari untung aja, selisih margin. Belum tentu korupsi. Kecuali jual titik dan lain-lain. Iya, itu jual titik itu kan. Nah, itu nyari untung juga kan. Makanya kita tidak bisa sebandingkan antara korupsi yang dilakukan Febri dengan yang di MBG yang sedang berjalan ini. Jadi kalau itu dipakai buat kesepakatan nggak apple to apple. Nggak apple to apple kalau itu dipakai. Tapi kan kita nggak tahu kesepakatannya apa sampai sekarang. Ini semua pikiran kita. Pikirannya banyak orang. Pikirannya Bang Vincent. Saya nggak pernah mikir begitu Bang Vincent. Wah tadi abang bilang begitu. Kita cuma menjelaskan pikiran orang kan. Enggak, karena waktu itu lagi panas-panas saya kan orang langsung bilang ini cicak versus buaya kasus 2 ini. Versi keberapa lah itu. Karena di waktu malam itu kita diskusi di sini Bang, yang hari pertama itu ya, itu kan besoknya langsung ada surat-surat itu, bocoran surat perintah. Ya bukan bocoran itu, suratnya terang benderang. Suratnya menghentikan pemantauan atau pemanggilan atau pendataan titik-titik MBG dimanapun. Dan saya sekarang itu jadi tumpul kan. Dan itu setelah perkara ini dipindahkan penyidikannya ke kejaksaan. Bisa sengaja, bisa koinsidental. Sengaja karena ada sebab akibat atau koinsidental. Masa kebetulan 2 kali Bang? Kebetulan bisa sampai 5 kali.
kebetulan tuh kayak cuman sekali deh Bang. Kalau kita punya pacar, ya kita lagi senang sama satu orang cewek, kita bisa bikin 5 kali kebetulan. Kok tiba-tiba satu lip. Gitu. Tapi kalau Abang Ade kayak kebetulan sekali-sekali ya Bang. Oh iya deh. Karena waktu pertama penggeledahan itu rame, kan keluar tuh surat perintah untuk menyelidiki semua MBG di daerah-daerah gitu kan, termasuk milik Polri gitu. Nah, begitu kasusnya dipindah masa kebetulan lagi Bang. Ya kan lagi pacaran. Sekarang pacaran tuh abang-abang. Lagi jalan-jalan ke pasar bareng. Kan pokoknya kuncinya tuh kalau kita lagi naksir satu cewek, itu biasanya kebetulan atau cewek naksir cowok, itu kebetulan tuh bisa sampai 5 kali loh. Betul. Kebetulan satu lip, kebetulan kok dia di pasar kita di pasar gitu, kan begitu. Itu kan tadi kita bilang ada kesepakatan. Kemudian ada nggak yang mengatur kesepakatan itu Bang? Artinya di luar dua abang adek ini tadi? Ada berdasarkan perintah atas atau memang komunikasi. Kan kita bisa lihat gejalanya tuh. Ya. Misalnya. Press conference Polda Metro Jaya pukul 4 sore akan dilakukan press conference mengenai kasus penggeledahan. Ternyata mundur sampai jam 10 malam. Hampir 6 jam mundur kan. Disitulah itu ada ruang kesepakatan. Entah berisi perintah atau berisi penghilangan kesalahan-kesalahan kalau ada untuk press conference supaya nggak salah bicara atau unsur kehati-hatian. Tapi disitulah ruang berunding ini karena nanti dampaknya kepada publik. Publik kan. Dan malam itu konferensi persnya kalau tidak salah tanpa tersangka ya? Tanpa tersangka. Akhirnya semua ini barang buktinya tersangkanya belum. Nah, itu kan ruang-ruang itu termasuk memperhitungkan pertanggungjawaban terhadap anggota TNI yang masuk ke dalam Polda Metro subuh-subuh. Betul. Itulah yang kemudian dan dibahas. Dan menjaga rumah Febri. Iya, betul. Tapi rumah Febri udah nggak dijaga kan? Udah enggak ya? Kita lewat sana udah sepi tuh, nggak ada yang jaga. Rumahnya nggak dijaga, Febrinya juga udah nggak ada di situ. Nah itu jadi pertanyaan orang sekarang. Jadi kita tanya, Bang Febri ada nggak di rumah? Abang nanya siapa? Tukang parkir. Ya nggak tahu lah Bang. Mau nanya TNI nanya ke saudaranya gitu loh. Mau nanya TNI udah nggak ada. Oh iya. Kita mau nanya, Bang TNI ada nggak ada Bang Febri di rumah? TNI-nya sendiri udah nggak ada, kosong kan. Jadi kita, Bang ada nggak Bang Febri Ardiansyah di rumah ini? Oh nggak ada Bang. Tukang parkir. Tapi jangan salah kan banyak intel yang menyamar jadi tukang parkir. Bukan juga. Kita yang ngomong ya. Lah kan itu rame Bang. Abang suka menjebak, nggak boleh gitu Bang. Kalau kita kan ngomong ke tukang parkir benar. Ya masa. Kere. Ayo Bang stop mau nabrak Bang. Gitu. Terus Abang buka kaca dong. Ada Bang Febri nggak di dalam? Ada Bang gitu ya. Ya itulah Bang Vincent. Iya itu jadi sebenarnya ini bukan persoalan sesuai kuap apa tidak. Karena 3 instansi ini diberikan kewenangan sama untuk menyidik persoalan korupsi dengan nilai setara. Sehingga kalau ada pemindahan penyidikan itu adalah langkah-langkah koordinasi dan itu diperbolehkan secara hukum ya. Berbolehkan karena 3 ini. Walaupun belum ada aturan dalam KUHAP. Gitu. Ini bisa pakai perpres atau bisa pakai aturan kesepakatan MOU begitu. Jadi mereka ini belum melanggar KUHAP. Belum melanggar KUHAP. Karena sifatnya pemindahan penyidikan. Bukan atas pelimpahan. Kesepakatan. Iya, atas kesepakatan. Bukan pelimpahan perkara. Gini, cuman kan yang tampil baik di wilayah penyidik kepolisian maupun di wilayah kejaksaan bilangnya ini pelimpahan. Ketika bilang pelimpahan, tentunya para ahli hukum akan bilang pelimpahan secara hukum adalah 1. Harus sudah ada tersangka, sudah di BAP, barang buktinya sudah lengkap dan sudah komplit untuk kemudian dicek sudah P21 atau belum. Setelah itu baru dilimpahkan tahap 2. Itu hukum formalnya. Makanya kita bilang kesalahan dalam publikasi atau pemberitahuan kepada publik. Dilimpahkan. Sebenarnya benar bukan dilimpahkan, tapi dipindahkan penyidikannya. Ini biar terang dulu. Dasarnya apa? Kesepakatan. Kesepakatan inilah kemudian tanda tanya. Ketika kesepakatan ini adalah tanda tanya, rusaklah hukum kita. Ya serius sih Bang. Karena semua orang berpikiran negatif. Kenapa rusaklah hukum dan semua orang berpikiran negatif? Karena nggak mungkin itu di tempat terjadinya korupsi diperiksa oleh orang yang sama. Orang bilang jeruk makan jeruk. Bukan jeruk makan jeruk lagi, di dalam ruangan kita cari maling, padahal di situ maling semua. di satu rumah ada para maling, di situlah kau carilah maling itu, ya semuanya maling.
Sebagian besarnya maling. Ya, cuma, lu jangan ngaku ya. Lu juga jangan ngaku ya. Jangan gak ada ngaku. Iya. Kan nggak mungkin. Pas keluar nih hasil pemeriksaan di satu rumah itu, Bang, nggak ada maling di tempat kami nih. Yang ada satu doang nih. Itu juga ketahuan sama orang-orang gitu. Ini contoh ya. Tapi ini kita tidak bicara tentang Gedung Bundar atau Kejaksaan Agung ya. Kita Analogi bicara aja, ini enggak, ini memang rumah orang. Rumah ada orang. maling. Ada maling Sebagian satu besar rumah, maling semua maling isinya. semua. Taruhlah mereka anak kos gitu ya, Iya, maling kos, semua ya. Terus disuruh cari tuh sama ibu kos. Carilah maling. Di ruangan ini. TV kita hilang. TV yang biasa ditaruh di ruangan umum itu kan untuk nonton bersama gitu loh. Hilang. Ternyata yang nyurian anak kos semua kan. Makanya para disuruh sama ibu para kos. semua maling yang bersakat ini. Kita jangan ada yang ngaku ya. Biarnya tuh ibu kos nyari-nyari sendiri tuh TV-nya kan begitu. Makanya itu rusak kan? Capek lah rusak ibu kos. itu ibu kosnya Capek sama ibu kosnya. Iya. Udah buka CCTV aja lah. Kaget, oh pantasan gak ada yang gerak, ternyata maling semua. Bang Wijon, minum dulu nih. Minum apa? Anggur kuning nih. OTT, on the Ya, table. kalau kesepakatan itu kan misalnya ya Bang, kalau dulu kan waktu kasus Timah Ya. ada isu bahwa kejaksaan sama Polri itu seperti rebut-rebutan untuk menangani perkara. Ya, Ya, ini ya. udah ada kasusnya, ya kan udah digeledah capek-capek 13 lokasi ya kan. Tiba-tiba polisi yang kita tahu lah bahwa mereka juga pingin prestis kan. Ya. Apalagi ini kasus besar, menimpa orang besar pula. Ya. Nah itu pasti sebuah prestasi buat Polri kan. Ya. Tapi malah dikasih. Nah pertanyaannya kan kalau ada kesepakatan tentu misalnya ada kondisi tertentu di Mabes misalnya atau di Kortas Tipikor. Kita lagi padat banget ini. Ya, banyak perkara korupsi. Banyak Kawan nih, yang tapi kan setahu kita baru ini nih kan. Maksudnya yang ini yang Yang paling ditanganin besar. kan? Iya. Jadi mau lempar pertanyaan kepada Ke abang lah. oh enggak kepada Kak Kortas sih enggak. Kak Kortas Tipikor. Pertanyaannya, kenapa Anda lemparkan ini perkara kepada Kejaksaan Agung? Iya. Orang tempatnya di sana itu TKP-nya juga kan begitu. Nanti di sana nggak ada yang ngaku lagi kan begitu. Jadi kita tanya ke Kak Kortas Tipikor kan. Kortas saja ya. Ya, tanya dong, Bang Ucon. Iya. Kenapa Dan dilempar ke abang asuh? Wah, gua ditembak besok nih bang. Jangan ketawa. Besok gua pulang jalan kaki aja. Jadi Tapi kita, emang ironis sih, akhirnya Bang. begini, akhirnya semua orang Iya. berpikiran negatif. Hampir semua netizen yang memberikan komentarnya rusak hukum kita ini sudah rusak. Begitu. Pak Mahfud MD dan beberapa pengap lainnya masih bicaranya formal. Melanggar KUHAP, nggak ada KUHAP-nya. Bagi kita sih udah nggak perlu itu lagi. Emang hukumnya udah acak adut, udah susah. Begitu. Objektivitas nggak Nggak akan pernah ada objektivitas. Iya. Ya. Proses hukum yang katanya due process of law yang sering diomongin oleh lawyer-lawyernya Roy Suryo itu kan. Ternyata Due itu process of law. nggak punya nilai kan sekarang kan. Nggak ada. Makanya kenapa hampir 8.000 orang Indonesia tuh WNI itu pindah warga negara. Yang pintar-pintar loh, banyak yang pindah 8.000 nih data nih dari berita tadi itu. 8.000 WNI pindah ke warga negara. Karena kepastian hukum ya. Iya, Salah karena satunya. Salah satunya. Kedua mau cari makan di tempat lain tuh yang lebih banyak kan, lebih happy kan. Iya. Gitu. Kita? Ya kita kan happy terus bang. Oh iya. Mana pernah kita nggak happy ya? Jadi kan? kita ini termasuk pecinta negara Indonesia, apapun persoalannya begitu kan. Happy aja. Ya, tapi paling nggak begini, kita meminta supaya negara ini kemudian jadi tertib. Mulai dari siapa? Dari presidennya dulu dah, gitu kan. Nah itu emang jadi sorotan juga sih. Ya, karena ketika presiden kasus sekarang jadi sorotan ini. Ya. Presiden Prabowo kan, Iya. jadi sorotan. Kenapa ini begitu? Walaupun terbuka, terkuat korupsinya, tapi kenapa hasilnya juga malah nggak bagus ini? Dan terus terang aja bang, kita di sini di On The Table ini banyak yang bilang kita itu media pro pemerintah. Karena selama ini kita selalu berusaha untuk mengimbangi narasi-narasi miring tentang Pak Prabowo. Kita cari orang yang bisa Profesor Gema Guryadi, banyaklah orang-orang yang kita minta, ayolah lu penuhi masuk ke ruang publik lewat kita, tapi dengan narasi-narasi yang mengimbangin narasi-narasi negatif tentang pemerintah. Gitu. Nah kemarin begitu kasus itu jalan, wah saya berpikir ya ini konsisten banget Pak Prabowo ini, nggak mau tahu tentang, kan dia selalu bicara tentang pemberantasan korupsi kan. Ya. Tapi begitu kemarin saya lihat lah kok dilimpahin ke kejaksaan.
Sebentar, itu pemindahan itu presiden tahu nggak sih? Bang Hussein, menurut Bang Hussein deh, tahu nggak sih presiden tuh ya? Masa nggak tahu bang? Kan waktu itu Pak Prabowo sempat manggil Kapolri, Iya. ya kan, Panglima TNI, Iya. sama Kejaksaan Ya. Agung kan, Kepala Kejaksaan Agung kan. Iya. Pasti tahu lah. Asumsinya kalau masa panggil cuman buat, gimana sehat? Kalau menurut saya sih presiden nggak tahu tuh. Wah ini lain lagi. Atau pura-pura nggak tahu. Abang suka menjebak nih yang mah. Ya udahlah, ya ini satu hal yang sebenarnya tidak masuk Ya. akal banyak orang Indonesia. Perkara yang sedang ditangani oleh Kortas Tipikor, kemudian dipindahkan penyidikannya ke Kejaksaan Agung dengan alasan kesepakatan tadi yang kita nggak tahu isinya, atau dengan alasan dari Pak Jaksa Agung kan, Ya. penyelidikan yang baik menghasilkan penuntutan yang baik. yang baik. Itu kan yang disebutkan kan. Kita nggak tahu lah. Tapi bagi kita ini rusak aja lah. Rusak. Udah fair-fair aja lah. Dan Begitu. orang melihat ini bang, ada ruang-ruang kosong yang nggak dijelaskan. Misalnya waktu ruang-ruang kosong yang menurut Tidak membuat orang dijelaskan. bertanya-tanya, Iya, bertanya-tanya kan. Misalnya ke waktu preskon Ya. sudah nunggu sekian lama, ternyata cuma gelar aja. barang bukti doang, tersangkanya nggak ada. Ya. Belum lagi itu terjawab dengan sedikit memenuhi keinginan publik, tiba-tiba kasusnya udah dipindahkan. Jadi Ya. terlalu banyak titik-titik yang membuat orang bertanya-tanya bang. Ya. Maka benar abang bilang ya rusak ini. Dan orang tidak akan melihat lagi objektivitas dalam Iya perkara ini. Ya, Udah. gitu. Kita masih meneliti perkara ini selanjutnya bagaimana perkembangannya, atau bagaimana, atau kita bubar aja sekarang. Soalnya kita mau ke pasar tadi, pasar apa tadi? Pasar Mede. Kita mau beli cabe. Soalnya ini Enggak, satu lagi bang. Oh, masih ada lagi. Satu lagi gini kan Febri itu bang. Iya. Ya, dia banyak sekali menangani perkara-perkara besar dan dianggap selama ini Febri itu menurut orang-orang yang dekat sama orang-orang kejaksaan itu ya, lawyer, praktisi Iya. hukum dan lain-lain, dia dianggap itu kayak punggawanya kejaksaan. Karena dia kasusnya gede-gede semua bang. Kata siapa? Kata para pengacara ini. Karena pengacara. Dan waktu itu kasus Timah itu yang kerugian negara berapa triliun, 300 triliun apa? Iya, itu? iya. Itu kan dia juga itu. Iya. Dan ada yang bilang ada satu teman saya yang seringlah berurusan sama orang-orang kejaksaan. Febri itu termasuk jampitsus yang susah diterobos gitu. Maksudnya orang nggak akan bisa bermain sama Febri. Iya. Tapi begitu ada kasus ini, Ternyata bisa. ya runtuh semua lah bang. Bukan orang nggak bisa bermain sama Febri. Febri yang memainkan orang-orang itu. Lo kalau jadi orang mau gimana bermain, orang dia mainkan, Febri jadi pemainnya kan. Jadi orang itu mau main susah, nggak bisa. Kayak kami yang dimainkan bos, bukan. Kata orang-orang ini kan, kami susah mau mainkan ke Febri ini. Kenapa? Karena kami yang dimainkan. Dia pemainnya. Dia pemain utama, pemainnya. Ini kita jadi orang yang dimainkan. Dan kita pun sekarang lagi berdua ini dimainkan sama Febri juga ini. Kok bisa bang? Lah kita ngomongin dia, Oh iya ya. ya kan? Terus kita nggak dapat apa-apa. Oh iya kan kemarin aku bilang dibagi lah emas itu 74 kilogram. Aku dapat sekilo aja tuh, aduh. Gak apa-apa, Bang, gua kita kan langsung dapat pulang bagiannya kampung. aja Bang Vincent. Kan di balik kesusahan orang lain ada kegembiraan orang lain juga kan gitu. Kita ini ketawa-ketawain, tapi kita ya udahlah, emang beginilah nasib kita juga kan. Cuma bisa bahagia doang di atas penderitaan orang lain. Nah, berarti semua barang bukti itu dibalikin ke sana bang. Ya? Bertahap katanya. Namanya pemindahan penyidikan kan berarti Mungkin karena berangkasnya masih diperbaiki. enggak, masih emas lagi dicek tuh. Itu emas beneran apa emas bohongan? Lah, kita bingung juga. Nah. Ini emas udah di depan mata, masih emas bohongan juga dicek. Bukan Itu buat juga yang disorot orang bang. Iya, buat kepastian hukum kan, emas Iya. beneran emas bohongan. Dikawal itu barang-barang bukti. Bang Wijan, emas itu beneran 74 kilogram. Bang Wijan tahu nggak emas di Monas itu berapa kilogram? 60 ya kalau nggak salah ya. 50 plus 22. 70. Total emas di Monas itu 72 kilogram. Kalah sama emas di Febri rumah emasnya 74 kilogram kan itu. Berarti kan dia udah menggondol emas di Monas kelebihan 2%. Itu tabungan selama dia jadi jaksa. Kita aja mau nyolong emas di Monas gimana caranya nih, emas di Monas kita colong ini kan. Kita geruk-geruk apa kita loncat pakai helikopter atau apa kan begitu kan. Otak kita miring aja gitu kan. Tapi emas di Monas kan nggak bisa diapa-apain kan. Kan bisa dilihat kan begitu. Febri bisa dapat lebih dari 2
lebih 2 kilo. Iya, lebih 2 kilo emas di Monas emas itu. di Monas. Hebat juga Febri. Dan ditaruh di rumah. Dan sekarang hilang lagi orangnya tuh. Emasnya hilang gak bang? Enggak, orangnya hilang, Febrinya hilang. Dicari nggak ada kan? Gak ada. Kan kita udah cari tadi ke rumahnya. Bang Febri ada. Oh iya. Kata tukang parkir. Kemarin katanya sempat mau umroh tuh. Entah informasi benar apa enggak. Gak tahu kita. Kan kita nggak ikutin dia umroh. Intinya hilang aja dia. Ya dari hilang peredaran. lah. Ya, kita tunggu episode selanjutnya Bang Vincent ya mengenai Febri Ardiansyah ini bagaimana seterusnya. Tapi kita termasuk orang-orang yang akhirnya pesimistik, Pesimis. apatis, skeptis terhadap pemeriksaan kedepannya seperti apa. Kelanjutan perkara ini ya. Karena seperti contoh ibu kos sama anak-anak sama kos, anak kos tadi itu ya. di satu ruangan dengan para anak kos yang maling semua. Yang mereka berkonspirasi. Ditanya, carikan maling di situ kan begitu. Ternyata mereka yang Iya, dan mereka bilang nggak ada maling tuh di nggak sini. ada. Padahal mereka yang curi TV-nya dijual terus duitnya dibagi-bagi ya kan. Tapi ini kita tidak berbicara tentang Tidak, gedung ini kan besar kita ya, contoh. tidak ya. Emang enggak orang kita bicara ibu kos sama anak-anak kos kan. Sama anak kos. Kalau ini kita mau beli cabai sama bawang ini, kita mau bikin nasi goreng. Udah kita jadi ibu rumah tangga aja deh daripada Enggak, harus dipanjangin Bang. Soalnya saya dimarah-marahin sama para penggemar Abang yang selalu nonton. Makanya kita tanya Pasar Cimande tutup jam berapa nih? Ya, jam berapa sekarang? Bukan Cimande Bang. Pasar apa? Pasar Mede. Pasar Mede. Wah, Abang orang Depok sih ya, nggak tahu. Oh, udah tutup. Ya udah kalau gitu kita lanjut, udah tutup pasar. Soalnya mereka protes Bang, ini durasinya terlalu pendek. Iya. Tapi saya bingung juga apa yang mau dibahas lagi kalau kayak gini Ya. prosesnya ya. Ya intinya ya. Oh iya, kemudian dari ruang-ruang yang tadi penuh tanda tanya itu ada satu lagi. Kan si Febri ini Bang, dia kan ketua Satgas PKH, pengelolaan keamanan hutan atau apa itu. Yang di Ketuanya? Ketua. Hutan kita sekarang nggak ada yang kelola lagi. Ketuanya kan ngilang. Nah, tapi kan di bawah Menhan. Oh, masih ada. Nah, ada pertanyaan baru lagi. Kenapa waktu Menhan mengadakan pertemuan dengan Satgas PKH itu tidak ada Kapolri? Tanya ke siapa? Tanya ke Abang. Lah mana kita tahu? Menurut Abang gimana? Apakah ini masih bias dari? Enggak, ini kalau ini benar-benar Karena kan di situ datang semua Bang. Iya, kalau ini benar-benar kebetulan di mana mungkin Pak Kapolri ada urusan lain sehingga tidak bisa datang ke sana. Tapi kalau nggak salah ada Kejaksaan Agung, ada Panglima TNI, dan di hari yang sama itu kalau tidak salah Pak Sigit datang ketemu sowan ke ini Panglima. Ya, habis itu kan Pak Sigit kan rapat internal di kepolisian kan. Oh. Ya, mengenai apa MBG. Tapi nggak mungkin lah Bang kalau ada pertemuan di Menhan. Ya kan berhalangan mungkin Pak Sigit tiba-tiba batuk-batuk kayak kita gini apa kurang sehat kan tiba-tiba kan. Atau mungkin udahlah ada Abang di sana gitu ya. Abang ada abangku. Abangku. Abangku titip ya, aku nggak bisa datang gitu ya. Ngeri ini abang asuh ini. Jadi apa Bang yang Abang mau sampaikan ke pemirsa? Karena banyak yang kecewa. Iya benar. Jadi Banyak gini, kita kembali tadi ya pertama sebelum kita ke pasar ya. Jadi pemindahan penyidikan dari polisi ke kejaksaan itu masih bisa ditoleransi prosesnya karena sifatnya pemindahan penyidikan, bukan pelimpahan. Jadi ketika ada narasi atau dari publikasi dari pihak penegak hukum juga kalau ini pelimpahan, kita ralat itu bukan pelimpahan. Pemindahan penyidikan. Tapi pemindahan penyidikan. Karena ini masih penyidikan. Bukan juga persoalan administrasi, tapi memang penyidikannya dipindah dari penyidikan di polisi dipindah kepada kejaksaan. Tapi apakah ini bermanfaat atau punya nilai guna? Jawabannya tidak. Karena tadi nggak mungkin menyidik dirinya sendiri. Gitu sehingga kita akhirnya menjadi skeptis begitu. Karena rusak ini barang udah. Ya begitu. Jadi itu tadi sebenarnya tetap di Tipikor Mabes Polri juga bagus itu. Ngapain mereka pindah-pindah kan mereka juga nggak banyak berkas perkara korupsi kan yang sedang tanganin kan. Harusnya mereka aja yang nanganin tuh. Ya, kita minta tetaplah penyidikan itu di tangan oleh si Korkas Tipikor atau kalau mau Polda kan. Kalau mereka mau pindahkan penyidikan pindahlah ke KPK yang lepas dari konflik of interest tadi. Begitu. Ya. Oke. Ya, udah begitulah pemirsa kalau ngomong sama Bang Deo. Tapi dengerin baik-baik deh. Banyak sekali
dagingnya obrolan ini. Cuma kita kalau ketemu Bang Deo nggak bisa serius-serius karena Kali ini bukan daging Bang Ucan, ini bawang sama isi cabe. semua. Cabe pedes. Pedes. Kalau kita mau bikin nasi goreng malam ini. Tapi saya aman kan Bang ya? Bang Ucan aman. Aman, oke. Pokoknya kalau Bang Deo bilang, Pokoknya kalau udah mulai nggak aman, ikut tangkap Febri. Hilang. hilang sebelum dihilangkan. Oh, jangan begitu. Oh, jangan, tajam enggak, banget boleh. rasanya. Tuh, oke pemirsa, begitulah. Memang banyak hal yang kadang-kadang di luar nalar kita kalau bicara tentang hukum. Tapi orang-orang yang ada di lapangan, sering berkecimpung di lapangan seperti Bang Deo itu memahami. Karena tadi aja misalnya banyak orang merasa mengatakan bahwa ini menyalahi KUHP, tidak sesuai dengan KUHP. Ternyata yang terjadi itu memang bukan pelimpahan. Yang pelimpahan yang kita tahu selama ini ada berkas perkara lengkap dulu, P21, ada tersangka, 2 alat bukti dan lain-lain, itu hampir semuanya unsur itu harus terpenuhi dulu baru dilimpahkan ke kejaksaan. Ternyata ini memang kasus ini diangkat, dipindahkan ke penyidikannya ke kejaksaan. Dan itu kemarin ada reporter Bang yang nanya Pak Kejaksaan Agung, Pak apa dasar hukumnya? Tapi dia bilang itu nanti tanya ini ada deh bidang bagian humas saja gitu. Ya. Tapi ini tadi penjelasan Bang Deo itu bukan pelimpahan. Kalau pelimpahan itu kan formal banget bahasanya dengan syarat-syarat yang tadi dijelasin. Kalau yang ini pemindahan penyidikan ke Kejaksaan Agung. Dasarnya apa? Kesepakatan. Kesepakatannya apa? Nanti kalau ketemu Bang Deo di jalan tanya aja, Bang apa sih kesepakatannya? Lah tadi penjelasan Bang Deo ya abang ade gitu kan, itu juga omongan Pak Kapolri kan. Iya. Gitu. Tapi sebagai orang yang terus mencintai negara ini, mari kita mengikuti persoalan ini dengan ya pikiran yang jernih walaupun itu susah karena menurut Bang Deo udah rusak barang ini. Terima kasih, ikutin terus obrolan kita di On The Table ataupun di podcast kita yang lain special interview hanya di cumi-cumi.com. Pasti kita pengen ekspresi mengedepankan estetika jelas tadi mendengarkan